Jadi, yang kita amati adalah aliran udara pada pipa horizontal, di mana kita tahu penampang satu jauh lebih besar daripada penampang dua. Kita perhatikan bahwa penampang dua sangat sempit sekali. Nah, sekarang jika kita acu terhadap tanah, misalkan ketinggian penampang H1 akan sama dengan H2. Karena H1 sama dengan H2, maka nilai dari rho GH1 otomatis akan sama dengan rho GH2. Sehingga kita bisa coret nilai rho GH1 dan rho GH2-nya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita gabungkan tekanan dengan tekanan lalu kecepatan dengan kecepatan sehingga persamaannya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Karena penampang 2 terlalu sempit jika kita bandingkan dengan penampang 1, sehingga nilai V1 akan jauh sangat lebih kecil dibandingkan V2. Sehingga kita dapat tuliskan V1 ini mendekati 0. Maka kita dapat tuliskan persamaannya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi 0, sehingga nilainya menjadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Inilah persamaan 1 yang kita dapatkan, di mana pada persamaan 1 ini nilai rho itu merupakan massa jenis udara. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan hukum utama hidrostatikanya. Kita umpamakan di sini panjang pipa vertikal itu H. Nah, kita bisa menghubungkan tekanan dinamis udara di pipa 2 dengan tekanan udara luar atau PO menggunakan hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika ini menyatakan apabila ada titik-titik pada garis datar pada suatu zat cair, maka tekanannya itu akan bernilai sama besar. Nah, kita misalkan ada titik A dan titik B terletak pada garis mendatar. Nah, sehingga kita dapat melihat bahwa tekanan pada titik A itu akan sama besar dengan tekanan pada titik B. Maka kita tuliskan PA sama dengan PB karena dia besarnya sama, terletak mendatar. Kita misalkan kan tadi ada PA dan PB. Nah, di mana PA ini ditekan oleh udara luar, sedangkan tekanan di titik B itu ditekan oleh tekanan hidrostatis minyak setinggi H dan ditambah dengan tekanan dinamis udara yang mengalir di titik 2, yaitu P2. Sehingga tekanan pada A ini merupakan tekanan dari udara luar, kan tekanan B itu dipengaruhi oleh rho minyak dikali gravitasi dikali H ditambah tekanan 2. Sehingga persamaan ini bisa kita ubah menjadi PO dikurangi P2 sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali H. Itulah persamaan kedua. Nah, untuk menyelesaikannya itu kita dapat mengurangi persamaan 1 dikurangi persamaan 2, di mana persamaan 1 ini P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho udara dikali V2 kuadrat. Lalu persamaan 2 yaitu PO dikurangi P2 sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali H. Kita kurangkan kedua persamaan ini sehingga persamaannya itu menjadi P1 dikurangi PO sama dengan setengah rho udara dikali V2 kuadrat dikurangi rho minyak dikali gravitasi dikali H. Maka kita rubah persamaannya menjadi setengah rho udara dikali V2 kuadrat sama dengan rho minyak dikali gravitasi dikali H ditambah dalam kurung P1 dikurangi PO, tutup kurung. Nah, setelah kita tuliskan seperti ini, kita kalikan nih dengan 2 per rho udara agar udaranya habis. Sehingga persamaannya menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH dikali rho minyak per rho udara ditambah 2 dalam kurung P1 dikurangi PO tutup kurung per rho udara. Karena kita tahu di sini V kuadrat, maka kita pindah ruaskan kuadratnya sehingga menjadi akar, maka persamaannya menjadi V2 sama dengan akar 2GH dikali rho minyak per rho udara ditambah 2 dalam kurung P1 dikurangi PO tutup kurung per rho udara. Inilah rumus kecepatan udara pada titik 2 untuk menyemprotkan minyak keluar. Nah, ternyata V2 itu kan bergantung pada selisih tekanan P1 dengan tekanan udara luar. Nah, di sini karena yang ditanya itu kecepatan minimal V2 untuk menyemprotkan minyak keluar, maka P1 dikurangi PO sama dengan 0. Maka persamaan V2 minimalnya yaitu akar 2GH dikali rho minyak per rho U.
maka inilah kecepatan minimal V2, di mana adapun keterangannya H itu menyatakan panjang pipa vertikal penghubung tandon minyak dengan pipa sempit horizontal, sementara rho minyak itu merupakan massa jenis minyak dan rho udara itu merupakan massa jenis udara. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi gaya angkat pada pesawat. Pesawat itu dapat terbang tinggi ke atas akibat adanya perbedaan tekanan pada bagian atas pesawat maupun pada bagian bawah pesawat. Jadi, apabila tekanan di atas itu haruslah lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawah. Untuk lebih memahami tentang gaya angkat pada pesawat, kita dapat melihat cuplikan dari potongan sayap pesawat tersebut, di mana di sini kita asumsikan bahwa sayap pesawat tersebut bergerak ke arah kiri. Maka, secara otomatis ada aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah pesawat. Kecepatan udara pada bagian bawah ini kita sebut sebagai V1 dan kecepatan pada bagian atasnya kita sebut sebagai V2. Ketika sayap pesawat itu terbang, maka kecepatan pada bagian atas ini akan lebih cepat, di mana kecepatan bagian atas kita sebut dengan V2. Untuk dia dapat terangkat ke atas, maka kecepatan V2-nya ini kan harus lebih tinggi. Sesuai dengan hukum Bernoulli bahwa apabila kecepatan fluidanya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Untuk membuat tekanan pada P1 rendah, maka nilai V2 haruslah lebih besar dari V1, sehingga pesawat dapat terangkat ke atas. Karena pesawat ini dapat terangkat ke atas, maka pastinya ada gaya angkat ke atas. Kita tahu pesawat itu terbang tinggi di permukaan bumi. Jadi tinggi H1 sama dengan tinggi H2. Tinggi H1 dan H2 ini dilihat dari jarak penampangnya. Berdasarkan hukum Bernoulli, maka kita dapat menuliskan rumus yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah massa V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita tahu bahwa tinggian dari H1 dengan H2 itu sama, sehingga nilainya dapat kita coret yaitu rho GH1 dan rho GH2. Maka tersisa rumus P1 dikurangi P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Namun kita ingat nih, karena kita mau mencari gaya angkat, maka kita rubah nilai dari tekanannya, yaitu tekanan merupakan penjabaran dari F per A. Maka kita rubah nilainya menjadi F1 per A dikurangi F2 per A sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, kita coret kan nilai A-nya itu kita pindahkan ke sisi sebelahnya sehingga menjadi V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho dikali A dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kita tahu nih F1 dikurangi F2 itu merupakan delta dari gaya atau delta perubahan gaya, sehingga menjadi setengah rho A dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Itulah rumus dari gaya angkat pada pesawat, di mana adapun keterangannya yaitu delta F merupakan selisih gaya angkat, yaitu F1 dikurangi F2, lalu rho merupakan massa jenis pesawat, A merupakan luas penampang sayap atas ataupun bawah, dan V2 maupun V1 ini merupakan kecepatan pada bagian atas dan kecepatan bagian bawah.